dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Oke ya, langsung aja Boy mulai. Boy akan membagikan kertasnya ya. Biar warnanya beda-beda ya. Yang sudah mendapat kertas boleh langsung menuliskan ya. Silakan kalian tuliskan ya. Sudah selesai? Semua sudah menuliskan? Oke. Selanjutnya silakan kalian boleh membacakan keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan untuk ditempelkan di depan ya. Dimulai dari Latifah. Ayo Kak. Dibaca yang kelas dulu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Boleh tempel di sini ya. Oke, silakan dilanjutkan oleh Mahmuda. Menjaga kebersihan halaman sekolah. Menjaga kebersihan halaman sekolah. Oke, boleh. Lanjut Kak Dinar. Makan saat jam istirahat. Oke, makan saat jam istirahat. Berarti makannya ketika sudah mendengar bel istirahat ya. Lanjut Kak Mika. Berpamitan kepada guru ketika pulang. Berpamitan kepada guru ketika pulang. Boleh. Ervita. Menjaga kebersihan kelas. Oke, yuk, good job. Lanjut. Apa Kak? Rukun dengan teman. Oke, sip. Sini ya. Nizam. Kepada guru dan bicara kepada guru. Sopan dan santun kepada guru. Oke. Lanjut. Kak Rizky. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Oke. Melestarikan lingkungan sekolah. Belajar dengan tertib.
Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kemudian lingkungan sekolah. Nah, terima kasih kakak hebat semua atas partisipasi kalian dalam menentukan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan tadi ada datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, terus ada lagi sopan dan santun terhadap guru, aktif saat jam pelajaran. Nah, semoga dengan keyakinan kelas dan sudah kita sepakati ini kita dapat menjadi insan yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari Ibu Wahyu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri silakan Kak Anwar dibimbing doa dulu. Selesai. Ya. Oke. Setelah ini boleh istirahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Tunggulsari Ibu Ida Sri Sulistiawati SPD MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap Dewan Guru SD Negeri 2 Tunggulsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi berbagi praktik baik budaya positif bersama saya Wahyu Hidayati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Nah, sebelum acara dimulai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara tersebut. Biar lebih semangat ya, saya cek tepuk dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, silakan bilang yes ya. Tepuk 1 kali bilang yes. Kalau saya bilang tepuk 2, silakan bilang oke ya. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi ya. Tepuk 5, siap belajar. Bagaimana siap? Oke ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke ya. Tepuk 4. Oke, tidak apa-apa. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan bersama. Oke, terima kasih ya. Oke ya. Langsung Mas Roni. Nah, budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Oke, budaya yang baik ada lagi. Budaya positif itu apa? Nilai-nilai keyakinan Baca. Oke ya, saya latar belakang dulu. Suasana positif sangatlah mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, ya. Karena dengan suasana yang positif, murid akan menemukan suatu kondisi belajar yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Jadi anak itu akan merasa lebih enjoy ya dalam belajar. Tetapi suatu kebutuhan, suasana positif juga akan menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada, ya.
Berikut adalah contoh dari keyakinan kelas 6. Dalam membentuk keyakinan kelas, kita usahakan tidak menggunakan kata negatif seperti menggunakan kata tidak ya. Kita lebih ke yang emosi positif. Misalnya, kami belajar dengan bahagia dan semangat. Kami rukun dan saling menghormati. Kami jujur, komitmen dan bertanggung jawab. Kami mampu memanajemen waktu. Kami aktif, berani, dan kreatif. Kami menjaga ketertiban, kesehatan, kerapian, dan kebersihan. Nah, dari sini kita harapkan akan muncul dari kesadaran siswa, dari dalam diri siswa sadar tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak guru ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Lanjut. Nah, merdeka itu apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara, arti kata merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak diperintah-perintah, tidak hanya itu ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut Mas. Nah, kita masuk ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, restitusi itu juga menerapkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka sendiri. Di sini nanti kita akan bertanya kepada murid, kita akan berdiskusi. Jika murid itu ada masalah, kita tidak langsung menghakimi atau menghardik mereka di depan teman-temannya, tetapi nanti kita akan memanggil, kita akan seperti mengklarifikasi ya, atau mengkonfirmasi kesalahan yang sudah mereka lakukan. Setelah itu kita ajak mereka untuk diskusi ya. Pastikan mereka punya alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Lalu kita ajak diskusi, mencari solusi bersama dari masalah yang ada. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang ada. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan ya. Jadi kita bukan memaksa kepada murid ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter ya, bukan pada tindakan. Jadi kita fokus ke penekanan karakter siswa. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini contoh ya. Contoh tindakan guru yang mana yang merupakan hukuman atau yang mana yang merupakan konsekuensi. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu semua. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena ada siswa yang terlambat ke sekolah, guru tersebut menghukum dengan mencatat 100 kali dalam buku tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini merupakan hukuman ya. Kenapa merupakan hukuman? Karena ini ditentukan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dengan siswa ya. Nah, itu membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman ya. Beda lagi kalau ini diberlakukan pada saat jam pelajaran PJOK ya. Itu mungkin bisa masuk ke dalam konsekuensi karena itu ada
peraturan yang berlaku di sekolah ya. Yang terakhir itu murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, walaupun ini sama-sama lari 2 kali mengelilingi lapangan basket, untuk kasus yang pertama itu merupakan hukuman ya, karena itu tidak pada saat jam pelajaran PJOK. Tetapi pada saat kasus yang kedua ini merupakan konsekuensi karena ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Selain itu juga ada kesepakatan antara guru dan siswa, jika kamu terlambat datang maka konsekuensi apa yang akan kamu lakukan jika kamu terlambat datang. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Jika kita menghukum anak, itu akan membekas di hati ya. Anak akan merasa sakit hati, terluka ya, saya terluka hatinya ya. Nah, selain itu hukuman juga membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Seperti contohnya saja ya, saya pada saat SD itu pernah diminta guru untuk berdiri di depan kelas karena saya tidak mengerjakan PR atau lupa mengerjakan PR. Nah, itu sampai sekarang itu pasti akan selalu teringat di hati kita. Oh, dulu saya pernah dihukum karena tidak mengerjakan PR ya. Itu akan lebih lama membekasnya kalau hukuman ya. Anak membenci kedisiplinan itu bisa menimbulkan rasa benci anak terhadap kedisiplinan. Karena apa? Karena ada paksaannya, anak merasa dipaksa ya, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Selain itu juga konsep diri yang buruk. Anak juga akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi ya. Anak lebih cenderung untuk menyembunyikan kesalahan daripada untuk mengakuinya ya. Terus anak juga akan marah ya, merasa bersalah ya, serta merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini ya, ini jangan sampai anak kita itu terluka hatinya, terus mempunyai karakter yang tidak seperti yang kita harapkan ya. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Terus anak akan lebih menghargai kedisiplinan. Ada stimulus, juga ada tanggapan ya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri pada anak akan menjadi lebih baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara ya, tidak dalam jangka waktu panjang. Oke, lanjut. Nah, ini ya, sebenarnya tadi sama ya. Nah, dari hukuman tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini ada identitas gagal yaitu hukuman, dan identitas sukses disiplin, itu ada konsekuensi dan restitusi ya. Nah, hukuman tadi itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk anak itu dalam jangka waktu panjang. Korban itu mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan merasa tersakiti, di mana nantinya pada hukuman ini akan jatuhnya ke kesan yang negatif ya, lebih ke hal yang negatif. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid itu dalam jangka waktu pendek ya, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyamannya itu hanya untuk sementara ya, dalam jangka waktu pendek, di mana nanti anak itu akan lebih menghormati peraturan, dan konsekuensi ini nantinya lebih ke netral ya. Untuk yang restitusi itu merupakan pilihan ya, karena dalam tahap restitusi nanti kita akan ada diskusi ya, diskusi sama anak, terus nanti kita libatkan untuk mencari solusi. Jadi nanti dia akan memilih solusi yang baik. Terus juga penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang.
bisa membuat atau timbul hal yang positif, ya. Lanjut. Nah, ini contoh ya, yang negatif, kata-kata atau kalimat yang negatif. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu merupakan kata-kata yang negatif. Kalau netral, melakukan apa yang saya katakan, itu netral ya. Sedangkan positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita menawarkan ke anak, ya. Nah, kalau negatif itu ada mode paksaan, ya. Kita itu kepesannya memaksa, ya, ada paksaan. Sedangkan netral itu lebih ke stimulus respon. Kalau yang positif itu ada teori kontrol, ya, di mana nanti ada 5 posisi kontrol dulu yang bisa kita terapkan. Yang berikutnya yaitu mendorong. Pada negatif itu dapat mendorong menyalahkan diri sendiri, ya. Yang netral itu mendorong pada kepatuhan. Sedangkan yang positif nantinya itu akan mendorong pada disiplin positif, ya. Untuk yang negatif itu juga akan lebih ke konsep diri buruk. Kalau yang netral konsep diri baik. Positif konsep diri akan menjadi lebih kuat, ya. Nah, selanjutnya pada yang negatif, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau ada sesuatu itu lebih cenderung untuk menyembunyikan, ya. Untuk yang netral, murid atau anak akan belajar taat pada peraturan. Sedangkan untuk yang positif, murid atau anak akan belajar memecahkan masalah, mencari solusi dari masalah yang ada, ya. Selanjutnya untuk yang negatif itu anak akan mencoba untuk mengontrol dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan, ya. Untuk yang netral itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan pada yang positif itu anak menjadi paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, ya. Lanjut. Nah, di sini sama ya. Untuk identitas gagal tadi ada hukuman, ya. Untuk identitas sukses ada disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Dampak pada murid, ya, yang hukuman itu murid akan marah, ya, merasa bersalah, merasa rendah diri, ya, mengasingkan diri. Sedangkan pada konsekuensi anak itu akan kehilangan hak, tapi waktu dalam jedanya itu tidak lama, ya. Terus ada dia akan menyendiri, ada penahanan, ya. Terus juga restitusi itu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dia lebih semangat karena dia kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Pada hukuman itu tiba-tiba anak itu dihukum, ya. Kalau kita menghukum anak kan tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dulu. Nah, itu sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan. Ada kan hukuman yang kita berikan ke anak itu hanya satu arah, satu pihak, ya, tanpa ada kesepakatan. Anak nanti bisa terluka atau bisa melukai anak, ya. Nah, terluka di sini jelas terluka hatinya, ya, yang dimaksud, ya. Terus sudah kalau konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Anak sudah tahu dengan konsekuensi yang akan dia dapatkan jika melakukan kesalahan tersebut, ya. Sedangkan pada restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, hanya guru, ya. Sedangkan pada konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau restitusi itu dibuat oleh murid, jadi murid sendiri yang menentukan. Nah, terus hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, menghardik anak, menyindir, merendahkan, ya, sehingga anak tadi bisa terluka hatinya, yang merasa rendah diri, ya. Untuk yang konsekuensi itu bisa membantu. Terus guru menyatakan peraturan, mengingatkan kembali peraturannya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Pada restitusi itu menguatkan, guru menanyakan kembali keyakinan kelas, ya, membimbing
dari peraturan kelas, ya, peraturan kelas yang sudah dibuat bersama dengan siswa, antara siswa dan guru itu akan membuat peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Peraturan kelas yang sudah dibuat bersama akan dikelompokkan, akan disepakati sehingga menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diharapkan dapat membuat lingkungan yang positif, ya, bisa membuat lingkungan positif. Di mana lingkungan yang positif ini diharapkan juga dapat menimbulkan budaya positif, ya. Lanjut. Nah, ini contoh praktek baik membuat kenyamanan kelas. Ini bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Coba ini ya, ada gambar love, ada gambar tangan ya, ada juga gambar bersalaman dan juga tangan mengepal. Nah, ini bisa kita praktekkan, kita tempel di pintu ya. Ketika anak-anak masuk, anak disuruh pilih ya. Biasanya anak itu akan memilih sesuai dengan suasana hatinya ya. Kalau mereka memilih love, kita bisa memeluk ya, memeluk anak tersebut. Kalau anak memilih tangan seperti ini ya, nanti kita bisa tos ya. Kalau anak memilih tangan yang berjabat tangan, dua tangan yang berjabat tangan, berarti nanti kita berjabat tangan dengan anak. Begitu juga dengan kalau anak memilih tangan yang mengepal, kita bisa tos dengan posisi tangan mengepal ya. Selain itu juga kita bisa mempraktekkan dengan, kalau tadi kita bisa menyambut anak dengan 3S ya, senyum, salam, sapa. Oke ya. Terus, nah, kenyamanan di kelas ini merupakan kondisi di mana kita merasa dihargai, merasa aman, senang, dan merasa tidak ada beban ya. Lanjut. Nah, ini ya, posisi kontrol kita, posisi kontrol yang dapat kita terapkan. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dapat kita terapkan. Yang pertama sebagai penghubung, ya, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, terus sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, di mana untuk posisi sebagai penghubung dan pembuat orang merasa bersalah itu merupakan identitas gagal ya. Nah, guru berbuat menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu ada penghubung ya. Terus guru berkata, kata-kata yang diucapkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, terus hasilnya ya, itu anak akan memberontak ya, menyalahkan orang lain. Dia akan cenderung berbohong untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid itu melakukan guru di luar dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kita akan dianggap, kalau marah itu akan dianggap sudah biasa, disepelekan ya. Nah, dampak pada murid, nanti dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama karena merasa tadi ya, biarkan saja, nanti juga pasti akan marah-marah lagi. Dia sudah tertanam bahwa nanti kita pasti akan marah lagi. Sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, itu guru berbuat berceramah, kita akan marah ya, berceramah terus dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukannya. Ibu kecewa karena kamu sudah melakukan hal tersebut. Nah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Terus hasil, anak juga akan menyembunyikan ya, menyangkal, dia akan menyangkal, tidak mengakui ya, dia akan berbohong. Nah, terus kaitan dengan dunia berkualitas, guru itu akan meletakkan guru di dalam
berhasil atau sukses. Nah, sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Terus sebagai pemantau, ini karena sama-sama identitas berhasil ya, itu guru akan menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata untuk motivasi yang posisi temannya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu ya. Terus kalau ini yang pemantau, apa peraturannya? Gitu ya. Terus untuk hasil itu murid akan menjadi ketergantungan ya pada yang teman. Sedangkan pada yang pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi ya, bila diawasi saja. Oke, kaitan dengan dunia berkualitas. Jika sebagai teman itu murid akan meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pada pemantau murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Terus untuk yang pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh ya, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi dia lebih untuk melakukan sesuatu harus dipantau. Nah, dampak pada murid ya, murid akan menjadi lebih lemah, tidak mandiri dan merasa tergantung atau punya ketergantungan terhadap guru ya, itu pada yang posisi teman. Untuk yang posisi pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid itu akan lebih semangat melakukan sesuatu kalau diberi imbalan ya, tidak dari dalam hati ya. Terus untuk identitas berhasil sukses itu pada kontrol diri ya, itu ada posisi sebagai manajer di mana nanti murid akan lebih menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang sebagai manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata, apa yang kita yakini ya, masih ingatkah kamu dengan keyakinan kelas kita? Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu, memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya itu dapat menguatkan pribadi siswa. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ya, dampak pada murid akan bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dilakukan. Next. Nah, ini adalah hukuman dan penghargaan. Disiplin positif itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan dalam menentukannya. Sedangkan disiplin konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap tidak nyaman, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek ya. Sedangkan pada hukuman itu murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, mana tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dampak penghargaan tidak efektif itu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas serta menghukum. Nah, ini kalau murid kita sering kita beri penghargaan itu akan lebih ke dia itu melakukan sesuatu itu karena termotivasi untuk mendapatkan hadiah, begitu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, langkah dalam segitiga
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengingatkan anak dengan keyakinan yang sudah disepakati. Next. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jika ada siswa, seperti contohnya ya, sebagai contoh ada siswa datang terlambat. Nah, kita tidak boleh langsung menghukum siswa di depan teman-temannya. Kita bisa memanggil ya, setelah jam istirahat kita bisa panggil, kita bisa konfirmasi kesalahan yang sudah dia lakukan. Kita bisa menanyakan alasan kenapa dia datang terlambat. Setelah itu kita ingatkan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu kita ajak diskusi untuk memecahkan masalah yang ada. Nanti anak diminta untuk mencari solusi. Kita tawarkan kepada anak solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih paparannya sangat bagus sekali, menarik. Hanya saja kalau saya lihat paparan itu memang dasarnya adalah teori. Dasarnya adalah teori. Nah sekarang yang saya tanyakan, terkadang teori yang sudah ada itu berbeda dengan kenyataan yang ada. Karena teori itu terkadang tidak dilandasi dengan universalnya suatu keadaan sehingga teori itu muncul kan gitu. Contohnya begini, budaya positif itu sudah kita terapkan, betul sekali. Kemudian anak ini kan dari berbagai lingkungan. Mungkin untuk anak yang lingkungannya biasa-biasa saja, itu mungkin bisa teori itu diterapkan. Tetapi kalau anak itu hidup dalam lingkungan yang luar biasa, luar biasa, saya yakin apa yang menjadi teori itu akan mental. Karena teori itu tidak didasari dengan kondisi keadaan yang universal ketika anak itu berada di lingkungan setempat. Nah, misalnya contoh, apakah anak jalanan itu bisa seperti itu? Itu yang paling ekstrim. Kemudian yang berikutnya, apakah itu juga bisa diterapkan bagi anak-anak yang mereka hidupnya itu di pedalaman atau di daerah pinggiran? Contoh yang paling konkret adalah di daerah sini. Nah, contohnya di Tundusari, kalau saya melihat basic mereka itu berbeda. Dari satu anak ke anak lain itu berbeda. Sehingga penerapan budaya positif itu seharusnya juga berbeda pada anak-anak itu. Kadang budaya positif itu diterapkan, menurut saya itu justru terkadang tidak bisa berdampak positif. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengingatkan anak. Artinya mengingatkan tanpa menyakiti, yang termasuk di dalam di situ. Tapi saya sebetulnya itu bisa itu masuk konsekuensi bukan hukuman. Karena anak selalu ingat. Nah, ini mungkin dari pengalaman itu sebaiknya menurut saya memang ada sesuatu yang balance antara hukuman, tapi dalam tanda kutip hukuman yang tidak menyakiti digabungkan dengan konsekuensi. Akhirnya itu diberikan kepada anak-anak yang mempunyai suatu kehidupan dalam tanda kutip ini. Sehingga kalau kita itu hanya tadi kita beri hadiah, kita memotivasi kita beri hadiah, apakah itu juga bisa menimbulkan budaya positif ke anak gitu. Jadi saya berpikirnya itu berdasarkan kondisi yang ada. Kalau menurut teori ya memang betul seperti itu teorinya gitu. Tapi kalau sesuai kenyataan yang saya hadapi di dunia pendidikan itu kok sepertinya ada sesuatu hal yang kurang pas. Ini bagaimana? Terima kasih Bu Diah untuk pertanyaannya. Menurut saya untuk menciptakan lingkungan yang positif ya Bu Diah, itu memang harus ada kerjasama dari semua pihak ya. Jadi tidak hanya dari guru dan juga siswa, tetapi juga dari orang tua. Jadi kita juga ada komunikasi dengan orang tua juga. Misal ada siswa yang memang kedisiplinan kurang katakanlah ya, kita sudah berbagai cara kita panggil anak tersebut, ternyata juga tidak mempan. Kita bisa melakukan pendekatan internal. Mungkin kita panggil anak itu, setelah itu kita juga bisa mencari tahu background anak tersebut itu seperti apa, ya. Baru nanti kita bisa bisa
Kalau saya tidak bertanya, tapi hanya ini materi yang sangat bagus sekali menurut saya, dan ini materi baru dan bahkan yang saya lakukan mungkin agak masih jauh dari ini. Nah, dengan adanya ini saya akan belajar sedikit demi sedikit untuk lebih ke area yang lebih kanan. Ini masih saya masih berada di area kiri, saya akan belajar. Ya, itu saya terinspirasi yang itulah karena sini kan hukuman dan sebagainya. Tiga posisi tadi itu, saya akan sedikit bergeser ke posisi yang yang kedua, saya terinspirasi dengan yang telapak kanan, tos, salaman dan sebagainya tadi itu, misalnya nanti akan saya terapkan ya, itu saja. Tidak bertanya, hanya saya menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Indah dan Pak Selamat. Harapannya memang setelah adanya diseminasi berbagi praktek baik ini, nanti kita sebagai guru lebih belajar bersama ya untuk merubah posisi kontrol kita yang tadinya kita mungkin lebih cenderung sebagai penghukum ya, langsung saja menegur anak di depan teman-temannya, sehingga nanti kan akan menimbulkan rasa sakit ya pada anak yang akan menjadi kecewa, menjadi tidak percaya diri lagi. Kita ubahlah menjadi sebagai manajer dengan menerapkan tadi segitiga restitusi. Jadi anak akan kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Begitu, Ge? Ge, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sekali untuk waktunya, terima kasih sekali untuk partisipasinya, Ge, Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ge, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dinda Budaminata. Saya dari kelas 6 SDN 2 Tunggulsari. Kami telah membuat keyakinan kelas. Kami sangat senang. Kami akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Haryanto. Saya guru kelas 4 SDN 2 Tunggulsari. Saya merasa senang dengan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh saudara Wahyu Hidayat. Jadi semoga saya bisa mengaplikasinya di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Terima kasih, semangat.